so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. And you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas B di sini akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan alat laboratorium yaitu rotary evaporator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrida Rahmania dengan NIM 041 dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Indira Megabari dengan akhiran NIM 096. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, apa sih rotary evaporator itu? Rotary evaporator adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk memisahkan suatu pelarut atau solvent dari suatu larutan sehingga akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi yang lebih pekat sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, untuk prinsip kerja alat ini adalah yang pertama, alat ini itu bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas dan energi kilat, dan di mana energi panas ini diperlukan untuk memanaskan bagian chamber water bed dan energi geraknya sendiri diperlukan untuk memutar atau merotasikan lampu alas bulan. Oke, di sini juga ada beberapa bagian dari rotary evaporator ini. Yang pertama ada kondenser, rotary control panel, adjust lever, water bath, temperatur control panel, lift lever, inlet valve, rotary flash, dan collecting flash. Baik, di sini kita masuk ke bagian tata cara penggunaan alat rotary evaporator. Pertama-tama, hubungkan semua kabel listrik ke sumber listrik, seperti kabel penanas air, kabel sirkulator air untuk kondensor, dan kabel pompa vakum. Lalu kita siapkan collecting flash, kemudian pasangkan dengan hati-hati menggunakan penjepit khusus. Setelah itu kita masukkan cairan yang akan kita pekatkan ke dalam rotary flash dengan massa yang telah diketahui. Lalu pasangkan rotary flash ke ujung kondensor. Kemudian kita tutup lubang udara dan memutar cerat. Cerat ini dapat berfungsi untuk menambahkan sampel pada rotary flash. Kita nyalakan vakumnya agar tekanan dalam radar semakin kecil. Setelah itu, kita turunkan kondensor sampai cairan yang terdapat di dalam rotary flash terendam. Lalu kita aktifkan penanas air dan atur suhunya ke suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kita nyalakan pemutar dan memutar knob ini dengan tidak lebih dari 2/3 skala. Hasilnya, semper dipanaskan sambil diputar-putar dalam keadaan tekanan rendah. Tekanan yang rendah ini mengakibatkan titik-titik air yang berada di rotary flash tekarannya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih aslinya. Kemudian kondensor akan mengkondensasi uap dari larutan yang teruapkan yang kemudian hasilnya ditampung di collecting flash. Semakin lama proses ini berlangsung, maka semakin banyak cairan yang didistilasi, yang dimana sampel yang di dalam rotary flash ini akan memekat dan kita bisa menghentikan proses ini.
Oke, di sini juga ada beberapa cara perawatan dari rotary evaporator ini. Yang pertama yaitu menuangkan hasil ekstrak dan pelarut lainnya ke tempat lain dengan segera setelah proses itu berakhir. Yang kedua, membersihkan lampu-lampu penampung setelah penggunaan sehingga pada penggunaan selanjutnya sudah siap pakai, artinya kita tidak perlu mencuci terlebih dahulu. Yang ketiga, mengecek kembali setiap switch power dan memastikan dalam keadaan off setelah penggunaan. Yang keempat, yaitu jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, sebaiknya mencabut kabel power dari sumber daya. Yang kelima, menutup kembali rotary evaporator dengan plastik pelindung supaya tidak bergerak. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.